Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel saya BB Farm 73, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila merah khususnya di sektor pembibitan. Di video kali ini saya akan membahas tentang alat penetasan telur saya atau biasa yang disebut dengan inkubator. Jadi dulu saya tertarik untuk membuat inkubator ini karena terinspirasi dari kampus IPB Bogor yang saya lihat di di website mereka, yang di situ menjelaskan bagaimana caranya membuat inkubator penetasan telur nila. Kemudian juga dijelaskan manfaat dari metode penetasan dengan menggunakan inkubator seperti ini. Mereka mengklaim dengan metode seperti ini mereka bisa mendapatkan hasil buraya itu dengan persentase 90%. Jadi yang katakanlah yang tidak menetas itu cuma 10% ya, 10% saja itu. Nah, dan setelah saya sendiri membuat, kemudian saya praktekkan, ternyata memang kesimpulannya benar klaim mereka, yang saya rasakan juga sama seperti itu. Jadi yang tadinya saya menggunakan metode serok buraya, atau ketika larva sudah terlihat di permukaan air di pojok-pojok kolam kemudian saya serok, itu kalau saya bandingkan dengan metode seperti ini, saya mendapatkan buraya lebih banyak dengan cara atau metode seperti ini. Seperti itu ya. Ini model inkubator yang saya buat. Jadi ada kolam utama, kemudian ada dorong-dorong penetasan. Nah, seperti kalau sistemnya, cara kerjanya ya seperti dorong penetasan pada umumnya. Ini penampakan telur dari atas yang disuplai air sehingga dia selalu mendapatkan oksigen sehingga tidak bondol. Ini telur terlihat masih agak muda, jadi dia masih agak kuningan. Seperti itu. Sama kalau ini sudah agak tua, dan sudah mulai menetas. Kalau diamati dari dekat terlihat sudah ada titik mata dan ada muncul ekor kecil di belakang. Nah, untuk fase seperti ini, ketika telur sudah menetas, harus diantisipasi jangan sampai terjadi mati listrik. Atau ketika mati listrik, jadi begini ya, untuk penetasan telur ini wajib punya cadangan aerator AC/DC, sehingga ketika listrik padam kita masih aman lah, tenang, karena bisa kita gunakan aerasi dari aerator AC/DC yang ketika listrik mati dia masih menyimpan daya ya, seperti itu. Jadi jangan sampai listrik mati dan
suplai oksigen berhenti. Karena untuk telur yang sudah menetas, ketika tidak mendapatkan suplai oksigen selama 10 menit saja, seperti pengalaman saya, itu akhirnya mereka mati dan membusuk sehingga air menjadi sangat kotor, tercemar dari pembusukan pada telur nila yang tidak menetas. Akhirnya harus dikuras dan diganti air baru seperti itu. Nah, ini mesin saya juga untuk menyuplai 6 tabung masing-masing 3 di kanan dan 3 di kiri. Jadi menurut pengalaman saya, memang sebaiknya untuk penetasan telur atau untuk mendapatkan berayak, supaya mendapatkan berayak yang banyak, sebaiknya menggunakan metode seperti ini. Dipastikan nanti tingkat kehidupannya 90%. Karena pengalaman saya, kalau kita gunakan metode serok buraya di permukaan air, itu biasanya kenapa tidak dapat mendapatkan 90%, karena ada kemungkinan ada yang tercecer mati atau bagaimana kita tidak tahu. Dan di situ juga berpotensi dimakan indukan atau mungkin anakan nila yang lebih besar yang dulu suka tertinggal di dalam kolam. Karena untuk ikan-ikan seukuran jempol satu jari itu tingkat kanibalismenya sangat tinggi. Nah, ini memang sengaja saya kasih keran untuk mengantisipasi kalau kesulit macam itu dia masih bisa ada ruang hisap untuk supaya air tidak tersedot kembali ke dalam pompa, sehingga telur yang ada di inkubator aman, tidak ikut tersedot. Ini saya pasang jaring 2 di kanan dan kiri ini supaya nanti mudah dalam pengambilan buraya. Ketika buraya sudah pandai berenang, dia akan naik ke permukaan dan kemudian hanyut turun ke bawah, dan sudah saya siapkan tampungan harpa kecil supaya mempermudah saat saya menyerok untuk dipindahkan ke kolam ikan. Nah, ini saya juga menggunakan heater ya, untuk pemanas. Ini heater ini fungsinya untuk mengatur suhu supaya proses penentasannya bisa berjalan dengan lebih cepat. Di cuaca normal biasa saya setting di angka 28, dan pada saat cuaca dingin saya naikkan di angka 30 derajat. Oh ya, ini sudah ada nampak ya, kelihatan ya, ada buraya yang sudah menetas, yang dia sudah pandai berenang, dan ketika dia berenang ke permukaan tabung, dia akan membawa air turun ke kolam penampungan. Serok nanti kalau sudah seperti ini tinggal diserok, kemudian dipindah ke kolam pendedaran utama. Itu ya kawan-kawan kayak ikan nila merah, khususnya di sektor Buntisan. Ini pengalaman saya yang intinya ketika dulu saya mengandalkan serok buraya, apabila dibandingkan dengan metode inkubator ini, hasil yang saya dapatkan atau buraya yang saya dapatkan jauh lebih banyak. Jadi sejalan dengan klaim yang dikatakan dari IPB Bogor, dan ini menurut saya sangat bagus, mungkin bisa diterapkan kawan-kawan budidaya.
dan harapan saya video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi. Saya kira sekian dulu yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang baru menemukan channel saya, tolong di subscribe, like, dan share. Untuk komentar dan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.